Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi di podcast kami, Talk to Talks. Hari ini aku datang tamu spesial nih. Nama kamu? Pada Nur Eliza. Hari ini topik yang kita bahas adalah soal tumpukan tugas. Tapi kita kaitin dikit nih sama bapak pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara. Aku Kalisa Maheswari Pranggolo. Halo Fatia, kabar kamu gimana? Kabar aku sih baik ya, tapi jujur agak sedikit ngantuk karena semalaman kerjain tugas matematika. Wah, pas banget. Itu sebenarnya mau aku bahas hari ini. Judul episode kali ini tuh tugas terus, healingnya kapan? Kayaknya belakangan ini semua orang lagi ngerasa burnout parah ya sama tumpukan tugas. Banget, kadang aku mikir kita ini sekolah buat belajar atau cuma buat ngumpulin kertas tugas ya. Baru selesai satu, udah muncul 3 tugas baru di Google Classroom. Rasanya kayak main game tapi levelnya susah terus. Nah, sebenarnya kalau kita bicara soal pendidikan, aku jadi keinget sama tokoh besar kita, Bapak Ki Hajar Dewantara. Kamu masih inget gak sebuah beliau apa? Oh, yang ingat tulada itu ya? Yang artinya di depan memberi teladan, di tengah membangun semangat, dan di belakang memberi dorongan. Bener banget, tapi coba deh kita renungin poin yang tengah. Ingmadia Mangun Karsa, artinya di tengah-tengah guru harus membangun semangat atau kemampuan. Pertanyaannya, kalau tugas dikasih bertubi-tubi sampai kita stres, itu namanya membangun semangat atau malah mematikan semangat ya? Nah, itu dia poinnya menurut aku sih ya. Kalau tujuannya cuma biar kita dapat nilai di atas KKM, tapi kitanya sampai sakit atau nggak punya waktu buat istirahat, kayaknya ada yang kurang pas. Ki Hajar Dewantara itu kan namanya punya konsep menuntun. Beliau pengen pendidikan itu menuntun kita sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Wah, keren banget istilahnya. Bisa kamu jelasin sedikit gak kodrat itu maksudnya gimana buat kita yang masih SMP begini? Gampangnya gini, setiap anak itu punya bakat yang beda-beda. Ada yang jago sains, ada yang jago nyanyi, ada yang jago main musik, dan lain-lain. Tugas itu harusnya membantu kita nemuin bakat itu, bukan malah bikin kita nggak punya waktu buat ngimbangin hobi karena seharian cuma ngerjain tugas teori yang sama semua. Bener banget, sekarang kan pemerintah lagi sering bilang soal merdeka belajar. Harusnya merdeka itu kan artinya kita punya pilihan dan merasa bahagia saat belajar. Seperti kata Bapak Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu harusnya memanusiakan manusia. Iya, bener banget. Jadi kita nggak dianggap kayak robot yang tinggal di input data terus keluar hasil. Kita butuh waktu buat bersosialisasi, main sama teman, atau sekedar jalan tipis-tipis buat dengerin musik. Itu juga bagian dari proses belajar loh. Setuju, jadi intinya kita bukan malas atau nggak mau ngerjain tugas ya teman-teman. Kita cuma pengen jadi ada keseimbangan. Kita pengen tugas yang lebih kreatif, yang nggak bikin kita mikir. Bukan cuma sekedar nyalin dari buku paket doang. Betul, belajar itu harusnya jadi kebutuhan karena kita penasaran, bukan karena kita takut dihukum atau takut nilai merah. Bener banget Fatia, tapi nih supaya podcast kita nggak cuma isinya curhat atau ngeluh doang, kira-kira menurut kamu tugas yang ideal itu kayak gimana sih? Yang tetap bikin kita pinter tapi nggak bikin tipes atau stres? Wah, pertanyaannya berat ya, tapi menurut aku tugas yang ideal itu yang aplikatif. Misalnya nih, daripada disuruh ngeringkas bab ekonomi, mendingan kita dikasih tugas buat jualan kecil-kecilan di kelas. Kita belajar ngitung untung sama ruginya, belajar komunikasi, dan itu seru banget. Wah, bener banget. Jadinya ilmunya kepake langsung ya. Terus kalau healing tadi, menurut kamu gimana cara kita sebagai murid buat tetap merdeka belajar di tengah-tengah jadwal yang padat? Kuncinya ada di self management sih. Kita harus berani bilang istirahat ke diri sendiri. Misalnya pakai teknik Pomodoro, belajar 20 menit, istirahat 5 menit. Jangan dihajar terus 3 jam non-stop. Itu yang bikin otak overheat kayak HP lama. Oh iya, bener juga. Dan buat Bapak Ibu guru yang mungkin dengerin podcast ini, kita sebenarnya sayang banget sama pelajarannya. Kita cuma pengen Bapak Ibu guru juga melihat kalau kita ini punya kodrat yang berbeda-beda. Jadi ada yang mungkin lambat di hitungan, tapi dia calon pelukis hebat di masa depan. Betul banget tuh Hes, pendidikan itu harusnya menyemai benih. Kalau benihnya ya padi, kita harus diperlakukan sebagai padi. Jangan
dipaksa jadi jagung. Itu inti dari pesan Ki Hajar Dewantara yang paling aku suka. Wah, gak kerasa banget ya obrolan singkat tapi dalam banget hari ini. Makasih banyak ya Fatia sudah memampir di podcast Talk to Talks dan udah berbagi pandangan yang cerdas ini. Sama-sama Hesa, semoga suara kita ini bisa mewakili perasaan teman-teman yang lain ya. Amin. Oke teman-teman, tetap semangat ya dan jangan lupa jaga kesehatan mental kalian. Teruslah berkarya ya teman-teman. Aku Kalisa Maheswari Pranggolo izin pamit undur diri. Terima kasih. Dadah!